Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lab semua, terima kasih sudah mampir di channel kami, di mana kami akan berbagi kepada kalian seputar laboratorium, praktikum, dan sains. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa nih, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan info dan hal-hal yang menarik dari kami untuk kalian semua. Terima kasih. Baik Sobat Lab semua, pada video praktikum kali ini kita akan praktikum tentang respirasi hewan. Oke, tentang respirasi hewan dengan dua percobaan ya. Percobaan tentang mengenai hewan ikan dan juga percobaan dengan serangga. Nah, penasaran? Bagi kalian yang penasaran, tetap stay tune ya. Sebelum memulai praktikum, kita siapkan dulu yuk alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah ya, untuk bahannya di sini ada KOH, ada pewarna makanan, ada vaselin, tentunya ada ikan. Sini kita pakai ikan komet, lalu ada jangkrik. Nah, untuk alatnya sendiri ada gelas beker, ada kapas, ada suntikan, ada neraca digital, dan ada respirometer. Pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah kita menimbang terlebih dahulu hewan yang akan kita uji cobakan. Nah, di sini kita memakai hewan serangga yaitu jangkrik. Yuk kita lihat masanya. Berat jangkrik yang pertama yaitu 0,47 gram. Untuk jangkrik yang pertama dengan ukuran yang lumayan besar dibandingkan jangkrik yang kedua. Ya, berat jangkrik yang kedua itu 0,14 gram. Berbeda dengan jangkrik yang pertama tadi yaitu 0,47 gram. Selanjutnya kita ambil KOH lalu kita letakkan di dalam kapas. Nah, kita lipat-lipat seperti ini. Kemudian kita ambil respirometer dan kita masukkan KOH yang sudah diuntal kapas ke dalam tabung respirometer. Kemudian kita ambil jangkrik, kita masukkan ke dalam tabung respirometer. Nah, sebelum kita tutup, kita oleskan terlebih dahulu dengan menggunakan vaselin di mulut tabung respirometernya. Kemudian kita juga bisa oleskan di penutup dari tabung respirometer. Oke, baru kita tutup. Nah, kemudian kita suntikan pewarna. Ke dalam respirometer seperti ini. Nah, kita perhatikan ya Sobat Lab. Batas pewarna yang masuk hanya sampai di garis angka 0. Setelah itu maka sudah tidak perlu untuk disuntikan pewarna. Ini tadi kita sudah menyuntikkan pewarna ke dalam ukuran dari respirometer. Nah, bisa dilihat kalian di sini pewarnanya berjalan ya. Nah, nanti kita ukur setiap 1 menit sekali sampai di mana angkanya, lalu kita catat. Nah, ini adalah hasil setelah 1 menit.
yang awalnya tadi di 0, sekarang sudah bergerak cairannya di angka 0,27 sekitar itu. Jadi bisa dilihat ada pergerakan dari cairannya, itu menandakan bahwa serangga yang ada di dalam tabung sini itu mengalami respirasi. Nah, Sobat Lab, di sini kalian bisa lihat pergerakan dari pewarna pada jangkrik yang kedua. Nah, di sini sudah mencapai angka berapa, Fakih? Sudah 0,18. Ya, kalian melakukan uji coba menggunakan respirometer seperti ini dengan adanya hewan di dalamnya. Namun, apabila pewarnanya tidak bergerak seperti yang kalian lihat di video ini, maka kalian bisa melihat terlebih dahulu apakah kalian sudah mengoleskan vaselin dengan benar atau masih ada celah-celah oksigen yang masuk ke dalam tabung respirometer. Oke, Sobat Lab semua, kita sudah memasuki ke uji coba yang kedua, yaitu kita menggunakan hewan ikan di sini. Dan kita melihat bagaimana sih pengaruh suhu terhadap respirasi mereka. Nah, di sini kita siapkan ada 3 beker dengan 3 ikan yang berbeda. Namun kita usahakan dengan ukuran yang masing-masing sama. Kemudian masing-masing dari 3 gelas beker ini memiliki perlakuan yang berbeda. Untuk ikan yang pertama kita tidak beri perlakuan apapun. Untuk ikan yang kedua kita beri perlakuan dengan kita menambahkan air hangat hingga air di dalam beker ini menaik hingga 3 derajat. Untuk ikan yang ketiga di sini kita beri perlakuan dengan menambahkan air yang lebih dingin sehingga suhu air di dalam beker ini berkurang hingga 3 derajat Celcius. Oke, Sobat Lab, kemudian di sini kita lihat dengan tidak diberikan perlakuan apapun. Nah, yang bisa kita lihat adalah gerakan operkulumnya. Jadi kita hitung berapa kali gerakan operkulum itu selama 1 menit. Nah, untuk gerakan operkulum kita bisa menyebutnya sebagai 1 kali gerakan, yakni saat operkulum membuka dan juga menutup. Nah, itu dihitung 1 kali. Nah, kita hitung juga selama 1 menit 3 kali. Ini pada air suhu normal sudah dihitung pergerakan operkulumnya berjumlah sekitar 165 dalam 1 menit. Jadi 1 menit itu pergerakan operkulum membuka dan menutup berjumlah 165 kali. Ini perhitungannya diulang sampai 3 kali perhitungan. Jadi totalnya ada 3 menit. Selanjutnya kita akan memberikan perlakuan pada ikan yang kedua dengan menambahkan es. Tapi sebelum itu kita ukur terlebih dahulu suhu air di dalam beker kedua ini. Apabila kita sudah mendapatkan suhu yang konstan, kita bisa tambahkan es batu ke dalam beker sampai angka di dalam suhu tersebut menurun sebanyak 3 derajat Celcius. Kita celupkan es batu sedikit demi sedikit terlebih dahulu, lalu kita pantau perubahan suhunya. Suhu di dalam beker ini sudah turun sebanyak 3 derajat Celcius, maka kita bisa mengamati operkulum. Kita amati operkulumnya selama 1 menit dan kita lakukan sebanyak 3 kali. Ya, untuk perhitungan pergerakan operkulum dilakukan selama 1 menit dan didapatkan hasil sekitar 87 kali pergerakan operkulum membuka dan menutup. Dan itu dilakukan dalam 3 kali perhitungan. Jadi total perhitungan dalam suhu yang sudah turun 3 derajat ini sebanyak atau selama 3 menit. Ini untuk perlakuan yang ketiga, untuk ikan yang ketiga kita ukur seperti pada perlakuan yang kedua. Kita tunggu sampai mencapai angka yang konstan, lalu kita bisa tuangkan air hangat sampai suhu yang tercipta naik sebanyak 3 derajat Celcius.
Karena penaikan derajat tidak terlalu banyak, maka di sini kita bisa menggunakan pipet tetes untuk meneteskan air panas ini. Tapi perlu diingat ya Sobat Lab semua, kita jangan sampai mengenai tubuh ikan. Jadi kita teteskan di air yang dimana sudah dijauhkan ikannya. Jika sudah menaik, maka ikan sudah siap untuk diamati pergerakan dari operkulumnya. Oke, setelah ada perubahan suhu air yang naik 3 derajat, kita lihat lagi pergerakan operkulumnya. Di sini bisa dilihat pergerakan operkulum yang semakin cepat, dan tadi didapatkan hasil pergerakan operkulum ikan sebanyak 180, sekitar segitu kurang lebih. Nah, itu dilakukan selama 1 menit dan 3 kali perhitungan di suhu tersebut. Oke Sobat Lab semua, itu tadi uji coba kita. Uji coba yang pertama ya Faki ya. Betul. Dengan menggunakan serangga untuk mengukur respirasinya. Tapi sebetulnya untuk mengukur respirasi terhadap serangga tidak hanya memakai jenis dari jangkrik saja, melainkan ada beberapa jenis lain yang juga bisa kita uji cobakan ya. Di antaranya apa aja Ki? Bisa menggunakan kecoa, belalang, ataupun laba-laba. Yang penting itu berjenis serangga, seperti itu. Iya gitu. Seru nggak Sobat Lab semua? Kalau seru, kita tunggu nih laporan kalian di dalam kolom komentar. Oke, tadi kan kita sudah melakukan 3 jenis perlakuan pada ikan. Yang pertama itu suhu air normal, suhu air yang mengalami kenaikan suhunya, dan ikan yang berada pada air yang mengalami penurunan suhu. Nah, pada kenaikan suhu itu kita melakukannya atau menaikkan suhunya sebanyak 5 kali kenaikan suhu. Semisal tadi pada air normal kita mendapatkan angka 28 derajat Celcius untuk suhu air normalnya, lalu kita naikkan 3 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Nah, itu dilakukan selama atau sebanyak 5 kali kenaikan suhu. Begitupun dengan yang penurunan suhu. Semisal dari 28 derajat Celcius kita dapatkan suhu air normal, kita turunkan menjadi 25 derajat Celcius, dan begitupun seterusnya sebanyak 5 kali penurunan suhu. Nah, gimana? Seru nggak praktikumnya? Nah, kalian udah siap belum buat menghitung jumlah dari pergerakan operkulum pada ikan di rumah kalian atau dimanapun itu? Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah melakukan uji coba dan kalian sudah bandingkan dan kalian ingin melaporkan itu di dalam kolom komentar, boleh banget ya. Baik Sobat Lab semua, itu tadi praktikum kita mengenai respirasi pada hewan. Nah, semoga videonya bermanfaat. Bagi kalian yang suka, jangan lupa diklik like di bawah video ini dan share juga ke teman-teman kalian. Kalau ingin komentar juga boleh. Pagi-pagi makan sayur oyong, siangnya makan tekwan. Masa pandemi jangan kebanyakan bengong. Lebih baik kita praktikum respirasi hewan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.